Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 yang hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran tema 2 selalu menghemat energi, subtema 2 manfaat energi. Bu Aida berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberikan kemudahan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Untuk yang beragama Islam bisa menirukan Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kegiatan belajar kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi bahaya energi listrik setelah melakukan pengamatan terhadap gambar, dan yang kedua menyajikan teks petunjuk setelah berdiskusi dan melakukan pengamatan. Di sekitar rumah kita banyak sekali sumber energi yang dapat kita manfaatkan. Namun, kita juga harus berhati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Anak-anak coba amati gambar berikut. Gambar ini bisa kalian temukan di buku tema kalian halaman 69 ya. Coba kalian amati, ada gambar anak sedang memanjat tiang listrik, ada anak bermain layang-layang, anak sedang memotong rumput, ada anak berenang sambil menggunakan alat elektronik dan yang lainnya. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, coba tuliskan apa saja bahaya yang bisa kalian temukan dari gambar tersebut. Di antaranya, satu, ada anak memanjat tiang listrik. Ini berbahaya. Kalau nanti dia bisa menyenggol kabel, dia bisa tersengat listrik atau dia juga bisa jatuh. Kemudian yang kedua, ada anak sedang bermain layang-layang dekat jaringan listrik di pohon. Kemudian bahayanya apa? Jika layang-layang itu nyangkut di kabel listrik, nanti dia juga bisa tersengat listrik, bisa juga menimbulkan konsleting. Kemudian yang ketiga, ada anak sedang menggunting tanaman di dekat kabel listrik. Ini juga berbahaya. Bisa saja aliran listriknya mengalir ke dalam gunting, kemudian mengalir ke dalam tubuh, menimbulkan tersengat listrik. Yang keempat, ada anak membawa alat listrik di dekat air, dan ini sangat berbahaya, bisa tersengat listrik. Anak-anakku, listrik ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, namun juga mengandung beberapa bahaya. Ada beberapa cara aman dalam memanfaatkan energi listrik, diantaranya yang pertama adalah saat memasukkan atau menghubungkan kabel ke stop kontak, tangan kita harus dalam keadaan kering. Kemudian yang kedua, cabut stop kontak jika kita akan meninggalkan rumah. Kemudian yang ketiga, ketika kita akan menghidupkan saklar, pastikan juga tangan kita dalam kondisi kering. Keempat, kabel yang dihubungkan ke stop kontak harus sesuai dengan jumlah lubang ya. Jumlah lubang, kalau lubangnya 4, hendaknya kabel yang dimasukkan ya 4. Hindari memasang seperti ini, karena bisa saja ini berbahaya. Listrik ditambahkan air itu berbahaya. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar ini bisa kalian temukan di buku tema halaman 70 ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada rumah, ada kamar mandi, kebun, kemudian kamar tidur, ruang keluarga, dan juga dapur. Setelah kalian memperhatikan gambar ini, di masing-masing ruangan ini mestinya ada aliran listrik kan ya. Nah, perhatikan gambar berikut, kemudian tuliskan barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Tuliskan juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Contohnya begini, ini rumah kita, kemudian di kamar mandi. Kamar mandi ini identik dengan banyak air. Mesti ada peralatan listrik kan? Ada tombol untuk menyalakan lampu.
Nah, tombol menyalakan lampu ini nanti berbahaya kalau terkena air. Lebih baik diletakkan di luar kamar mandi atau di dalam kamar mandi asalkan jauh dari bak air. Dan yang kedua ada taman. Nah, di taman ini kadang ada peralatan listrik, misalkan alat untuk menyiram air yang menggunakan listrik misalnya. Ini berbahaya, jadi hindari terkena siraman air. Kemudian di ruang tamu ini banyak sekali peralatan listrik, ada televisi, kemudian ada saklar lampu, ada AC. Nah, semua ini juga berbahaya. Karena itu, kalian bisa minta tolong orang dewasa ketika mau menggunakan peralatan listrik tersebut. Kemudian berikutnya di kamar tidur juga ada peralatan listrik. Terkadang kamu memasukkan ini atau kamu ngecas HP, kemudian ngecas laptop. Nah, ini juga berbahaya. Pastikan kamu sudah melepas stekernya sebelum tidur atau sudah mematikan laptop, kemudian mencabut kabel dari saklar sebelum kamu tidur karena akan sangat berbahaya. Kemudian di dapur juga banyak sekali peralatan listrik ya. Ada kulkas, kemudian ada stop kontak untuk memasak nasi, lampu juga ada. Nah, ini berbahaya ketika misalkan ibumu selesai mencuci sayuran, kemudian mau memasukkan kabel rice cooker ke stop kontak, ini berbahaya. Karena itu harus dipastikan kondisi tangan dalam keadaan kering ya. Menyusun petunjuk melakukan sesuatu. Coba anak-anak ke dapur dulu, ambil mie instan. Coba kalian lihat di bagian belakang mie instan itu ada petunjuk cara penyajian mie ya. Ada petunjuk cara memasak dan ada petunjuk penyajian. Nah, hari ini kita akan belajar menyusun petunjuk melakukan sesuatu. Petunjuk adalah ketentuan yang memberikan arahan atau bimbingan tentang sesuatu untuk dilakukan. Misalnya, petunjuk penggunaan barang ataupun petunjuk pelaksanaan. Kalau di dalam bungkus mie instan ini adalah ada cara penyajian ya. Cara penyajian rebus mie dengan air sekian dan seterusnya. Kemudian menulis petunjuk harus jelas. Tujuannya agar pembaca petunjuk tidak mengalami kesalahan pada saat melakukan sesuatu. Bahasa petunjuk berbeda dengan bahasa dalam bentuk deskriptif. Ciri-ciri bahasa petunjuk. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah dengan syarat. 1. Menggunakan kata kerja tanpa imbuhan me. Kemudian yang kedua, menggunakan akhiran kan. Contoh, gunakan lap bersih. Ini ada akhiran kan. Ini gunakan ya, bukan gunakah. Kemudian yang ketiga, menggunakan partikel lah. Contoh, periksalah. Ini, periksalah tangki dengan cermat. Dan yang keempat, kata untuk melarang, yaitu jangan. Contoh, jangan menghidupkan mesin pada saat mengisi BBM. Jadi ini adalah kata-kata atau bahasa yang digunakan dalam menulis petunjuk. Kemudian berikutnya, sebuah petunjuk terkadang menggunakan bentuk saran berupa kata sebaiknya dan hendaknya. Jadi terkadang petunjuk juga menggunakan saran. Kemudian bahasa yang digunakan dalam petunjuk itu singkat, jelas, dan runtut. Dalam menulis petunjuk, perhatikan hal-hal berikut. Pertama, tulislah petunjuk melakukan sesuatu secara urut dan sesuai aturan yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, tulislah petunjuk secara terperinci. Ketiga, cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan. Yang keempat, cantumkan juga hal-hal yang harus dihindari jika ada hal-hal yang
dampak negatif atau berbahaya. Kemudian yang kelima, gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan komunikatif. Keenam, sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar apabila diperlukan. Ayo membaca. Ayo membaca ini bisa kalian temukan di buku tema kalian halaman 71 ya. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Setelah membaca bacaan di samping, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Petunjuk menghindari bahaya listrik. Gunakanlah pakaian khusus apabila berada di dalam ruangan yang banyak terdapat sumber listrik. Berhati-hatilah saat menggunakan kabel listrik. Jangan bermain layangan di tempat yang ada gardu listrik. Mintalah bantuan orang tua saat akan menggunakan peralatan elektronik. Jauhkan barang elektronik dari air dan masukkan ke dalam ruangan bila petir mulai terdengar. Listrik sangat berbahaya bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa yang bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa yang kamu rasakan saat ini, nak? Jawablah di buku tema kalian ya. Nah, jawaban dari tugas-tugas kalian tadi bisa difoto, dikolase, dan dikirimkan di link yang sudah Bu Aida kirimkan di WA Group ya. Terima kasih, hari ini kalian telah belajar dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih juga untuk para orang tua yang sudah dengan telaten membimbing para murid atau membimbing putra-putri belajar dari rumah. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Kelas 4, hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.